Kamu baru nikah di umur 30-an? Atau kamu merasa ada rasa cemas tentang performa? Selamat ya, itu berarti kamu udah punya banyak hal yang perlu disesuaikan di ranjang. Well, kamu mungkin mulai mikir, akhirnya aku bisa bebas, enggak nahan diri lagi. Tapi justru disitulah tantangannya. Yang gak jarang, pasangan yang baru menikah, apalagi yang dulu menjaga keperawanan dan keperjakaannya, justru ngerasa kaget waktu pertama kali tidur bareng. Wah, seks pertama, akhirnya. Tapi apa kamu siap beneran? Atau malah cuma bisa bengong? Aku harus gimana ya? Seks itu bukan cuma soal ngerjar orgasme, tapi gimana kamu mulai nyaman sama pasangan, dan itu gak selalu langsung klop kan? Kamu yang dulu sempat nahan-nahan, sekarang mungkin mikir, waktunya lepas kendali. Tapi seks pertama setelah menikah seringkali bikin kamu ngerasa, kenapa kayak gini ya rasanya? Padahal gak ada yang bilang kamu harus langsung jago. Santai aja, seks itu juga butuh proses, kenalan dan menyesuaikan. Jangan buru-buru ngerasa janggal. Seks yang intim itu tentang rasa percaya, dan gak cuma tentang ngelakuin gerakan yang kamu lihat di film tuh, tapi lebih ke gimana tubuh kamu dan pasangan mulai saling mengerti tanpa kata-kata. Percaya deh, kamu bakal tahu kapan itu nyambung, asal kamu gak ngeburu-buruin semuanya. Selanjutnya kita ngebahas perubahan fisik dan psikologis untuk menyesuaikan dengan seks setelah menikah di usia 30-an. Kamu pasti ngerasa setelah menikah badan kamu mulai berubah. Kamu yang dulu mungkin ngejaga dan nahan pengen, tiba-tiba sekarang harus menyesuaikan ritme yang beda. Jangan khawatir, ini normal. Tubuh kamu juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Pasangan kamu juga harus belajar dan kamu pun harus terbuka. Seks setelah menikah, apalagi setelah nunggu sekian lama, bukan cuma soal ngelakuin teknik yang benar atau orgasme yang cepat. Ini tentang nyambungin tubuh kamu sama pasangan kamu dengan cara yang lebih halus. Yang gak jarang, kamu tuh mungkin mulai merasa sedikit kesulitan ngatur tempo. Atau kamu merasa ada rasa cemas tentang performa. Kamu juga mungkin mulai ngerasa ini penurunan stamina, dan gak berarti kamu gak oke. Kamu hanya butuh waktu buat nyesuaiin diri. Tapi kamu gak sendirian kok. Banyak pria yang juga ngerasain hal serupa, kayak penurunan metabolisme, penurunan stamina, dan penurunan kadar testosteron. Itu adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia, terutama tuh saat kamu memasuki usia 30-an. Dan gak cuma pria, wanita juga ngalamin penurunan hormon estrogen yang pengaruhnya tuh ke pelumas alami tubuh dan gairah seksual. Jadi kalau kamu dan pasangan kamu sama-sama bisa ngerasa, kok kayak gini ya rasanya? Well, studi dari Harvard Health Publishing juga bilang kalau penurunan libido di usia 30-an itu nggak cuma soal fisik, tapi juga soal dipengaruhi sama stres, gaya hidup, dan perubahan hormon. Jadi ya kamu gak sendirian dalam hal ini. Tapi gak usah khawatir ya, itu semua bisa dibahas dan diatasi dengan komunikasi yang jujur dan gak malu-maluin. Sekarang kamu udah ngerti nih, kalau tubuh kamu butuh waktu untuk beradaptasi kan? Tapi perubahan gak cuma dari luar loh, ada juga yang dari dalam, yaitu hormon. Jadi mungkin kamu udah mulai merasa nih, ada hal yang agak berbeda dalam gairah kamu. Nah, bisa jadi ini bukan karena kamu atau pasangan kamu gak tertarik lagi. Ini tentang perubahan hormon yang wajar kok, seiring bertambahnya usia. Yuk kita bahas lebih dalam tentang hormon, si pengatur utama di tubuh kamu. Karena kamu bakal kaget nih betapa besarnya pengaruh hormon terhadap kehidupan seksual kamu. Gairah seksual itu bukan cuma soal bisa atau nggak bisa. Itu soal keseimbangan hormon di tubuh kamu yang ngebuat kamu bisa nikmatin momen intim dengan pasangan. Dan seiring berjalannya waktu, penurunan hormon di usia 30-an itu bisa berpengaruh besar terhadap libido kamu. Kalau kamu merasa lebih sulit nyala atau nggak antusias, bisa jadi nih, masalah hormon mulai berubah. Testosteron itu adalah hormon utama yang ngatur libido pada pria.
Di usia 30-an, kadar testosteron kalian itu mulai turun sekitar 1% per tahun. Dan gak cuma libido yang turun, penurunan testosteron juga bisa mempengaruhi energi, mood, bahkan kualitas tidur kamu. Ada penelitian dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism yang nunjukin pria dengan testosteron rendah lebih rentan dalam penurunan gairah seksual dan kualitas hubungan intim. Dan buat para wanita, buat para istri, perubahan hormon juga ngaruh loh. Penurunan estrogen seiring bertambahnya usia kalian bisa bikin pelumasan alami berkurang, yang bisa nyebabin rasa gak nyaman saat berhubungan intim. Ditambah lagi, wanita di usia 30-an kadang ngalamin fluktuasi hormon yang bisa mempengaruhi mood dan tingkat gairah. Jadi, kalau kamu ngerasa sedikit dingin atau males, itu juga hal yang biasa terjadi kok. Tapi kalian gak perlu khawatir loh. Kalian bisa menjaga keseimbangan hormon ini dengan beberapa cara. Salah satunya adalah gaya hidup sehat. Yes, olahraga, makan makanan bergizi, tidur cukup, dan mengelola stres. Semua itu bisa bantu menjaga kadar hormon kamu tetap stabil dan meningkatkan libido secara alami. Ada studi dari Harvard Health Publishing yang menyatakan pria yang rutin berolahraga punya kadar testosteron yang lebih sehat dan tingkat gairah seksual yang lebih tinggi. Jadi, kamu gak cuma ngelakuin sesuatu yang baik buat fisik, tapi juga buat kehidupan seksual kamu loh. So, ingat, ini bukan masalah kamu yang gak tertarik lagi. Ini soal tubuh yang butuh perhatian ekstra untuk menjaga keseimbangan, dan kamu bisa atasi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Nah, seksualitas itu juga berkaitan erat dengan psikologis kamu. Gimana perasaan kamu, seberapa nyaman kamu dengan tubuh kamu, dan sejauh mana kamu bisa merasa aman di ranjang. Jadi, yuk kita masuk ke bagian yang lebih dalam, gimana psikologi kamu bisa ngubah pandangan dan pengalaman seks kamu di usia ini. Kamu pasti pernah ngerasa, kadang bukan cuma tubuh kamu yang berubah, tapi perasaan kamu juga berubah di ranjang kan? Di usia 30-an, kamu tuh mulai sadar, gairah gak cuma datang dari fisik. Seksualitas itu, guys, berasal dari dalam. Dari perasaan kamu, dari kepercayaan kamu sama tubuh kamu, dan seberapa nyaman kamu sama pasangan. Ya, karena kamu gak bisa ngadalin hormon doang kan? Seks itu juga soal perasaan, emosi yang kamu bawa ke ranjang. Jadi, kalau kamu ngerasa lebih cemas, lebih mikirin performa, atau malah ngerasa gak ada koneksi, itu bisa jadi lebih dari sekedar masalah hormon. Itu masalah mental, perasaan, dan gimana kamu ngadepin diri kamu sendiri. Psikologi seks itu ternyata gak sesederhana yang kamu kira. Banyak banget loh pria yang merasa lebih kesulitan untuk menikmati seks karena perasaan gak gede atau kecemasan tentang kinerjanya mereka. Tapi yang gak kamu tahu, kecemasan itu malah bisa menghambat performa. Nah, American Psychological Association mengungkapkan kalau kecemasan tentang performa seksual bisa nurunin gairah dan mempengaruhi kualitas hubungan intim kalian. Kamu juga perlu ngerti nih, seks yang sehat itu datang dari rasa percaya diri. Kalau kamu ngerasa nyaman dan gak takut sama penilaian, kamu tuh bakal lebih bebas nikmatin momen itu dengan pasangan kamu. Jadi jangan terlalu keras deh sama diri kamu sendiri. Semakin kamu nerima perubahan itu, semakin kamu bisa nikmatin seks tanpa stres dan tekanan. Ingat, seks itu bukan lomba, itu tentang koneksi. Ketika kamu sadar kalau seks bukan hanya soal performa, tapi lebih ke kehadiran kamu di momen itu, ya keintiman itu akan datang dengan sendirinya. Kamu pernah mikir gak sih, kenapa sentuhan itu bisa jadi lebih dari sekedar nyentuh? Ketika kamu berhubungan intim, itu bukan hanya tubuh yang bertemu tubuh, tapi dua jiwa yang saling bicara. Kamu bisa nyentuh, tapi apakah kamu benar-benar merasakan pasangan kamu? Seks yang sehat itu bukan cuma soal performa, tapi soal energi yang kamu bawa ke ranjang. Kalau kamu cuma ngelakuin seks karena nafsu semata, itu cuma mekanisme fisik. Tapi kalau kamu nyentuh pasangan dengan hati,
itu jadi lebih dari sekedar sentuhan fisik. Di setiap sentuhan ada energi yang mengalir, dan saat kamu menyentuh dengan hati yang penuh, seks jadi jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Banyak orang yang mikir kalau seks itu cuma soal menghilangkan hasrat. Padahal seks yang baik itu datang dari kehadiran, dari kebersamaan yang tanpa beban. Kamu pasti mikir, seks itu seharusnya insting bro, nggak semuanya perlu ngomong. Hey, tapi kalau kamu pikir kayak gitu, kamu salah besar. Coba deh, tanya sama pasangan kamu, apa yang bikin kamu merasa aku tertarik sama kamu? Kamu pasti bakal kaget. Karena ternyata hal-hal kecil yang sering kamu anggap biasa, itu bisa bikin dia ngerasa dihargai loh. Banyak pria yang gak sadar komunikasi sebelum seks itu jauh lebih penting daripada yang mereka pikirkan. Sentuhan dan kata-kata manis itu yang bikin perbedaan. Misalnya, aku suka banget sama kamu malam ini. Atau sekedar, aku kangen kamu. Nah, itu bisa jauh lebih menggoda daripada sentuhan pertama yang langsung menuju ke area situ. Jadi kenapa Pak suami susah buat mulai? Ya karena dari kecil mereka udah diajarin jadi pendiam soal perasaan, bahkan yang paling intim sekalipun. So, kamu udah dengerin semua ini kan? Sekarang pertanyaannya, apa yang kamu cari dalam hubungan intim kamu? Cuma sekedar satisfy? Atau kamu pengen lebih dari itu? Seks yang sehat itu gak cuma datang dari badan yang fit, tapi dari pikiran dan perasaan yang juga siap. Dan kamu bisa mulai dengan diri kamu sendiri, dengan menjaga kesehatan, emosi, dan juga komunikasi yang jujur sama pasangan kamu. Jadi, coba deh tanya sama pasangan kamu, apa yang bisa bikin kalian berdua lebih terhubung dan merasa dihargai di ranjang. Karena keintiman itu bukan cuma soal tubuh yang bersentuhan, tapi hati yang saling membuka. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang kamu pikir butuh ngomongin ini juga. Karena perjalanan seks yang sehat dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, seks yang paling panas itu seks yang dimulai dengan hati.